Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Damai sejahtera Kristus menguasai hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sangat bersyukur pada hari ini lagi ada kesempatan untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Ajarkan kami untuk hidup di dalam Kristus Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara, pembacaan firman Tuhan hari ini dari 1 Yohanes 3 ayat yang ke-15. Hanya satu ayat. Firman Tuhan berbunyi demikian. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Saudara, dalam suasana libur Idul Fitri ini tepat sekali kita membicarakan tema maaf memaafkan. Judul yang diberikan Lembaga Alkitab Indonesia untuk perikop ini adalah kasih terhadap saudara sebagai tanda hidup baru di dalam Kristus. Saudara, perikop ini mendorong dan membukakan kepada kita setiap orang percaya agar tetap hidup di dalam kasih Tuhan. Sebab itulah tandanya kita sudah hidup baru di dalam Kristus. Amin. Ayat ini secara gamblang dan telak mengatakan orang yang hidup di dalam kebencian adalah seorang pembunuh manusia, saudara. Dan tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Menarik sekali konteks ayat ini, ayat 12 kalau kita bacakan mengatakan, bukan seperti Kain yang berasal daripada si jahat dan yang membunuh adiknya Habel, saudara. Coba kita lihat di sini, dari membenci sampai membunuh darah dagingnya sendiri. Ngeri sekali bukan? Kalau seseorang hidup di dalam kebencian, didiamkan hatinya gelap, dan itu menjadi pola terus menerus. Saudara, meminta maaf itu butuh keberanian. Dan memaafkan itu butuh keikhlasan, saudara. Apakah kita bisa melakukan kedua hal mulia tersebut? Hanya butuh beberapa menit saja kalau mau melukai dan menyakiti hati seseorang, saudara. Tetapi pada umumnya mengatakan maaf itu membutuhkan waktu yang lama dan susah sekali, khususnya untuk orang-orang tertentu. Kadang kita berpikir bahwa kalau memberi maaf atas kesalahan orang lain, kita merasa dirugikan karena telah memberikan sesuatu kepada orang tersebut. Saudara, hal itu keliru dan salah sekali. Justru pada saat kita memaafkan orang lain, kita memberi sesuatu kepada diri kita sendiri. Karena dengan memaafkan, kita telah terbebas dari beban kehidupan berupa amarah, dendam, kebencian, kesedihan, dan keegoisan hidup kita. Ya, hidup ini akan lebih indah jika ada memaafkan di antara kita. Dengan memaafkan akan memerdekakan kita. Kita dibebaskan dari belenggu sakit hati. Oleh karena itu, untuk apa kita menyiksa diri? Karena belum tentu orang yang kita pikirkan sampai nggak bisa tidur kadang-kadang, dia memikirkan kita juga. Rugi sekali. Kata kuncinya bebaskan, merdekakan, agar hati kita selalu dipenuhi damai sejahtera. Kasihilah diri kita terlebih dahulu, agar kita mampu mengasihi orang lain dengan sepenuh hati. Mari kita belajar untuk selalu memaafkan setiap orang yang pernah bersalah kepada kita. Walaupun ada kasus-kasus yang tidak mudah di dalam kehidupan orang tertentu. Memaafkan adalah kalimat yang penuh dengan kekuatan dan mujizat. Itu dapat menyejukkan bahkan menyentuh hati nurani orang lain, saudara. Memadamkan kebencian, menumbuhkan belas kasihan, sehingga menghasilkan rasa persaudaraan di antara kita, dan akibatnya menimbulkan keindahan di antara hubungan kita dengan sesama. Itu sebabnya orang bijak meminta maaf dan memaafkan. Tetapi orang bodoh menyalahkan dan merasa diri sendiri paling benar. Bagaimana dengan kita, saudara? Mari kita berdoa.
Bapak kami terima kasih untuk pengajaran Tuhan yang sangat mulia sekali, sehingga kami boleh dibebaskan dan hidup kami boleh penuh dengan damai sejahtera. Biarlah tema hari ini, maaf-maafkan, boleh mewarnai kehidupan kami dan komunitas di mana kami hidup dan tinggal. Dalam Kristus Yesus, firman Allah yang hidup, damai sejahtera Kristus yang melampaui akal pikiran manusia boleh memenuhi hati dan pikiran kami dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan.